mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-24 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Hidup dalam Terang Kristus. Terambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan memetik sebuah pelajaran melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan akhir dari setiap orang adalah kebahagiaan. Namun kata bahagia bagi sebagian orang hanyalah sebatas angan-angan. Apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Apakah ukuran kebahagiaan bagi setiap orang? Thomas Aquinas menerjemahkan kebahagiaan itu menjadi visio Dei. Kebahagiaan tertinggi dan terlengkap adalah ketika manusia bisa menghampiri Allah, memandang Allah. Tentu saja, memandang Allah tidak merupakan kerinduan setiap orang atau semua orang. Bagi Adam dan orang berdosa lainnya, Allah bukan untuk dirindui, melainkan untuk dijauhi. Namun inilah yang dilakukan oleh Allah, yaitu menghampiri manusia, bergaul dengan manusia, dan tinggal di tengah-tengah manusia. Dengan melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, setiap orang akan memiliki kesempatan besar untuk mengalami terang di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Yesus adalah terang itu, maka apakah yang dapat diperbuat dengan terang tersebut? Pertama, terang tersebut berkuasa mengusir kegelapan. Poin pertama ini terambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, 5, dan 9. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat dunia ini, maka dunia ini sepertinya semakin hari semakin jahat. Kita mendengar dan menonton berita, di sana sini isinya pasti ada liputan kejahatan, kekerasan, korupsi, dan lain-lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak orang tinggal di dalam kegelapan. Seorang pujangga mengatakan, kita hidup di dalam abad yang besar, di dalam zaman yang besar. Namun yang kita jumpai adalah orang-orang dengan jiwa yang kerdil. Iblislah yang membuat orang-orang yang berjiwa kerdil. Yohanes memakai kiasan atau gambaran untuk menunjuk kepada manifestasi yang jelas dari kebenaran. Artinya, kebenaran yang memberi terang kepada setiap manusia. Kata benar atau sesungguhnya, alethenos, yang artinya sama dengan nyata asli. Yesus terang yang benar, yang menerangi manusia ini, dikontraskan dengan Yohanes. Kedatangan Yesus melenyapkan kegelapan yang membutakan hati manusia. Terang tersebut mengusir kegelapan. Seseorang yang tanpa Yesus hidup di dalam kegelapan. Namun di dalam Yesus, kegelapan itu terusir atau hilang daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12-20, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Pada puncak hari raya Pondok Daun, para imam menari dan bermazmur sukacita dengan mengangkat obor dan kandil. Perayaan ini mengingatkan peristiwa bangsa Israel ketika berada di padang gurun.
di mana kemuliaan Allah, Shekinah glory itu memimpin mereka. Obor-obor yang dinyalakan oleh para imam terjadi hanya semalam dan pada akhirnya padam. Yesus adalah terang sejati yang menuntun kehidupan setiap manusia. Dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Hal itu seperti seorang serdadu yang mengikuti kaptennya, seperti seorang budak yang taat kepada tuannya, seperti seorang klien yang mendengar penasehatnya, seperti warga negara yang baik yang memenuhi undang-undang negaranya. Demikian kita di dalam Kristus sebagai pengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti pernah melihat film atau membaca novel Tarzan karya Edgar Rice. Orang tersebut dengan fasihnya menceritakan mengenai keberadaan Afrika Selatan. Namun sayang, dia tidak pernah ke sana ketika menulis karyanya. Melalui ilustrasi ini, maka kita mendapati bahwa banyak orang Kristen yang fasih bersaksi, namun belum pernah mengalami Kristus dalam hidupnya. Marilah kita di momen-momen kehidupan kita membuka hati untuk mengalami terang Kristus. Sebab hanya dengan terang Kristus kita tidak berjalan dalam kegelapan dosa. Poin kedua, terang Kristus berdampak bagi kehidupan kita. Poin kedua ini didasari dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini penuh dengan pilihan, namun seringkali mengabaikan akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat. Firman Tuhan mengatakan, kita menuai apa yang kita tabur. Yohanes menjelaskan, ketika Yesus datang ke dunia, ada banyak orang menolak dia. Namun bagi yang percaya dalam namanya, merupakan kata kunci untuk menerima pernyataan firman yang datang menjadi manusia. Akibat dari menerima terang yang adalah Yesus sendiri adalah adanya suatu hubungan yang baru, yaitu memperoleh hak untuk menjadi anggota keluarga Allah, yang digunakan dengan izin atau diberi wewenang, kuasa yang didelegasikan atau orang istimewa. Kata ini dipakai oleh Pilatus dalam Yohanes pasal 19 ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Allah hidup di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka DNA Allah mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 13 yang berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sehingga ketika saya terima Yesus, saat itu juga saya dapat akta dari Roh Kudus. Artinya, tidak ada yang dapat menggugat saya sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa dalam pelayanan, dekat dan berhubungan dengan Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan jika kita menyudahi hidup di dunia ini, maka kita akan memerintah bersama Kristus. Poin ketiga, terang Kristus berdiam di antara kita. Poin ketiga ini didasari oleh Yohanes pasal 1 ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang lebih menyukakan hati daripada hidup dengan serba pasti. Itulah sebabnya kita harus membangun keyakinan bahwa Allah bersama-sama kita dan tinggal berdiam dengan kita. Firman Allah yang adalah terang Kristus itu tinggal di tengah-tengah umatnya. Ia berdiam di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata berdiam, eskonesen, artinya sebenarnya adalah mendirikan kemah. Dalam perjanjian lama, Allah menuntun orang Israel di padang gurun, dan hadirat Allah itu menuntun mereka siang dan malam. Dan hadirat Allah juga berdiam di tengah-tengah kemah pertemuan. Oleh karena itu, kita harus berjalan di dalam hadirat Allah siang dan malam. Di luar hadirat Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan keluar dari hadirat Allah, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana orang lain melihat kita berbeda? Bila ada hadirat Allah yang menyertai kita. Ketika semua panik, damai sejahtera itu memenuhi kita. Ketika semua orang takut,
Iman kepada Allah itu menjagai kita. Ketika semua orang bingung, kita punya jawaban yang pasti. Kita tidak dapat memprediksi situasi-situasi yang akan terjadi di depan kita. Tapi Allah berdiam di tengah-tengah kita. Kita akan menjalaninya dengan penuh kemenangan. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi, ketika Yesus datang ke dunia, terang itu mempengaruhi nasib kekelaman manusia. Ketika terang itu ada dalam kehidupan kita, dan kita hidup dengan terang tersebut, maka mahkota kekal itu kita akan terima. Amin Bapak Saudara yang terkasih. Kiranya terang itu membawa kita untuk hidup menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa untuk mengimani renungan pada kesempatan ini. Tuhan, kami tahu hidup kami penuh dengan gangguan. Ketika kami hidup di dunia ini, seringkali kami berjalan ke kanan dan ke kiri, tidak sesuai dengan harapan dan tujuan Tuhan. Tapi biarlah kami mau merenungkan, menghayati akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah terang itu ada dalam kehidupan kami, dan terang itu akan menunjukkan buahnya dalam kehidupan kami, mempengaruhi kehidupan kami, berdampak pada kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang hidup dalam terang. Kami percaya ketika terang itu ada dalam kehidupan kami, maka kegelapan itu akan sirna dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi ciptaan baru, menjadi pribadi yang baru, yang sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Untuk itu ya Bapa, tolonglah kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, di sisa kehidupan kami ke depan, tidak mendukakan hati Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, pulihkan kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami dipulihkan, maka orang di sekitar kami juga akan merasakan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri renungan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan yang ada di channel ini kepada saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.